Oke, Bu Turiah, Pak, tolong saya mau nanya, Pak, kalau doain orang yang sudah meninggal itu boleh gak, Pak? Tapi tidak dalam Tuhan. Oke, saya menjawab untuk pandangan Kristen ya. Begitu ya, Pak Turiah. Dalam kekristenan itu mendoakan orang yang sudah meninggal itu ya sebenarnya boleh saja, tapi nggak ada gunanya begitu ya, nggak ada gunanya karena orang yang sudah, maaf ya, tadi listrik mati sejenak ya. Orang yang sudah meninggal itu dalam eh, katakan udah menjadi urusannya Tuhan begitu, sudah menjadi urusannya Tuhan. Lah terus orang hidup itu nggak ada urusannya dengan orang yang meninggal. Eh, Meninggal itu apa sih? Meninggal kalau dalam pengertian umum ya, meninggal itu terpisahnya roh dari jasad ya, dari tubuh gitu. Terpisahnya roh dari tubuh. Lah, terus misalnya di pekuburan ya, memang jasadnya atau tubuhnya dikubur di tempat itu, kuburan itu. Tapi rohnya apakah ada di situ? Ya, menurut ajaran Kristen enggak di situ ya. Sudah rohnya udah pergi ya, tidak lagi di situ itu ya. Eh, Lah rohnya itu ada dua macam ya. Dua macam. Kalau yang meninggal itu sudah eh, menjadi Kristen atau katakan orang Kristen yang setia sampai meninggal, itu rohnya masuk Firdaus ya. Firdaus itu bagian dari surga, dan Firdaus itu udah ada sukacita di sana gitu ya, sudah senang ya di Firdaus itu, dan nanti kelak akan masuk surga gitu. Tapi Firdaus itu bagian dari surga. Lah kalau orang yang tidak percaya Yesus, yang bukan Kristen, itu masuk ke dunia orang mati. Lah dunia orang mati itu adalah bagian dari neraka, bagian dari maut ya, neraka. Dan di sana sudah ada penderitaan ya, tidak ada sukacita, tapi penderitaan itu dunia orang mati. Lah jadi roh orang itu sudah tidak ada di kuburannya ya, tidak ada di kuburan itu gitu. Lah kalau orang kan biasanya kalau mendoakan orang mati itu doakan di kuburan itu gitu. Padahal rohnya sudah tidak ada di situ. Yang ada adalah tubuhnya yang sudah menjadi mungkin busuk atau jadi tulang belulang begitu ya. Nah, terus doa-doa orang yang hidup tadi di pekuburan itu mendoakan orang mati nggak ada gunanya itu, nggak ada gunanya itu. Nah, terus boleh atau tidak ya boleh, tapi nggak ada gunanya gitu ya, nggak ada gunanya karena rohnya sudah tidak ada di situ. Kalau orang Kristen itu rohnya di Firdaus, kalau orang bukan Kristen rohnya di dunia orang mati gitu. Jadi orang mati itu sudah menjadi urusannya Tuhan gitu, bukan urusan orang hidup gitu. Orang hidup itu ya urusannya dengan orang hidup gitu ya, orang hidup, urusan dengan orang hidup, tidak dengan orang mati. Lah itu kalau ceritanya ya Lazarus, orang miskin yang dia mati, terus orang kaya yang juga mati ya. Lazarus itu kan di depannya
depan rumah orang kaya itu ya, sama-sama mati. Lah Lazarus yang miskin itu di pangkuan Bapak Abraham, sedangkan orang yang kaya tadi itu di dunia orang mati. Lah di antara orang kaya dengan Lazarus itu ada jurang yang tidak terseberangi. Tapi mereka bisa berkomunikasi ya. Lah itu menunjukkan roh ya, itu rohnya bukan jasadnya ya, bukan apa tuh tubuhnya, tapi rohnya gitu. Lah kemudian orang yang di dunia orang mati itu, orang kaya itu, rohnya itu meminta kepada Abraham supaya orang dibangkitkan dan menemui keluarganya yang masih hidup. Tapi Abraham tidak mau ya. Karena apa? Ya karena itu bukan orang hidup, itu urusannya orang hidup ya. Orang mati urusannya ya oleh Tuhan, dengan Tuhan begitu ya. Oke, sebenarnya ceritanya panjang, tapi saya akhiri sampai di situ bahwa orang yang sudah mati itu rohnya tidak di situ ya, tidak di kuburan itu. Kemudian kalau kita mendoakan orang yang sudah mati itu nggak ada gunanya ya, nggak ada gunanya. Ya kalau berdoa mendoakan apa? Misalnya mendoakan Tuhan, orang yang sudah mati ini atau ibu saya, bapak saya yang sudah mati supaya masuk surga ya. Itu nggak ngaruh ya, nggak ngefek. Nggak ngaruh karena apa? Ya orang itu sudah diberi kesempatan waktu hidup dulu ya, percaya Yesus atau tidak di waktu hidup itu. Lah kalau sudah mati itu masuk urusannya Tuhan gitu ya. Kemudian yang kedua, ada juga yang minta doa ya, minta kepada orang mati itu ya, minta Tuhan kepada orang yang mati itu minta rezeki, minta restu akan menikah misalnya. Lah itu yang tidak boleh seperti itu, karena dia minta kepada roh orang yang sudah mati. Kalau minta itu hanya kepada Tuhan, minta restu pernikahan ya kepada Tuhan, minta rezeki kepada Tuhan, minta apa kepada Tuhan ya. Jadi bukan kepada roh orang yang sudah mati. Jadi kesimpulannya, kalau mendoakan supaya Tuhan menolong, menyelamatkan orang yang sudah mati itu, ya itu nggak ada gunanya, karena itu sudah menjadi urusan Tuhan. Yang kedua, kalau meminta restu kepada orang mati, minta doa, rezeki, kesehatan kepada orang mati, lah itu yang tidak boleh gitu ya. Permintaan atau doa itu hanya kepada Tuhan saja, bukan kepada roh orang yang sudah mati. Dan di samping itu memang rohnya sudah tidak ada di kuburan itu. Begitu Ibu Teriah ya. Mudah-mudahan dapat ditangkap ya pengertiannya ya. Oke.